Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang permintaan dalam ilmu ekonomi. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, jenis-jenis permintaan, dan hukum permintaan. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian memperhatikan harga cabai di pasar naik? Nah, mengapa harga cabai bisa naik di saat musim hujan? Atau misalnya ketika harga suatu barang naik, tetapi banyak orang yang membelinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu adalah pengertian permintaan. Jadi, permintaan sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Contohnya seperti ini, misalnya seorang pedagang bernama Santi ingin membeli jeruk untuk dijual kembali. Nah, jika harga jeruk itu 10.000 per kilo, maka Santi membeli sebanyak 20 kg. Nah, jika harga naik menjadi 12 kg, Santi hanya membeli 16 kg. Jika harganya naik lagi menjadi 13 kg, maka ia membeli sebanyak 15 kg. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa barang yang dibeli dapat berubah sesuai dengan harga. Nah, inilah yang disebut dengan permintaan. Nah, kita lanjut, apa saja ya faktor-faktor dari permintaan ini? Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Nah, yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang turun, biasanya permintaan akan meningkat, dan sebaliknya, jika harga naik, maka permintaan akan menurun. Nah, yang kedua adalah barang lain yang berkaitan, seperti barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga itu ada tingkat pendapatan konsumen. Jadi, semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya semakin besar pula permintaan terhadap suatu barang. Nah, yang selanjutnya, yang keempat itu selera masyarakat. Jika suatu barang sedang tren, maka permintaannya akan meningkat. Nah, selanjutnya yang kelima itu jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang tersebut. Dan yang terakhir adalah perkiraan kondisi di masa depan. Jika masyarakat memperkirakan harga akan naik, biasanya mereka akan membeli lebih banyak dari sekarang. Nah, selanjutnya kita lanjut jenis-jenis permintaan. Jadi, permintaan juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah permintaan individu, yaitu permintaan yang dilakukan oleh satu orang terhadap suatu barang. Yang kedua itu ada permintaan pasar, yaitu gabungan permintaan dari banyak individu di pasar. Selain itu, berdasarkan daya beli, permintaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai kemampuan membeli dan benar-benar melakukan pembelian. Yang kedua, itu ada permintaan potensial, yaitu memiliki uang tetapi belum melakukan pembelian. Yang ketiga, itu permintaan absolut, yaitu keinginan membeli tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Nah, kita lanjut materi yang terakhir, itu adalah hukum permintaan, di mana hukum permintaan menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Jadi, bunyi hukum permintaan adalah jika suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dengan kata lain, hubungan antara harga dan jumlah permintaan bersifat berbanding terbalik. Baik anak-anak, mari kita simpulkan materi hari ini. Jadi, permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli di berbagai tingkat harga.
Nah, permintaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang, pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, dan perkiraan masa depan. Selanjutnya, permintaan itu juga memiliki beberapa jenis seperti permintaan individu, permintaan pasar, permintaan efektif, potensial, dan absolut. Dan menurut hukum permintaan itu, jika harga barang naik, maka jumlah permintaannya turun. Dan jika harga turun, maka jumlah permintaannya akan naik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang konsep permintaan dalam ekonomi. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami bagaimana perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.